Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Guru berharap semuanya semangat dan sudah siap melakukan pembelajaran hari pertama kita. Nah, hari pertama kita akan memulai pembelajaran kita di sini yaitu kelas 5, tema 1, subtema 1, alat gerak hewan. Subtema 1 ini di pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Nah, coba perhatikan di sini ada Pak Rudi dan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi. Sampai-sampai Edo mau membantu Pak Rudi untuk memberikan makanan kelinci-kelincinya. Nah, coba perhatikan kelinci ini anak-anak. Siapakah yang tahu apa alat gerak kelinci? Ya, betul. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Nah, jadi anak-anak, makhluk hidup itu memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan pada manusia, alat gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh kita itu disebut dengan otot. Sedangkan alat gerak pasif itu disebut tulang. Nah, di sini perhatikan gambar sebelah kanan. Di sini yang berwarna merah ini itulah yang disebut dengan otot. Sementara yang putih yang Bu Guru tandain ini, yang Bu Guru lihat kursornya, ini adalah tulang, ya. Nah, otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sementara tulang disebut alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot yang membuat kita bergerak, ya. Jadi adanya gerakan otot itu bisa membantu kita untuk bergerak. Nah, sekarang kita lanjut ke alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu terdiri dari kaki, ada alat gerak hewan menggunakan sayap, ada yang bergerak menggunakan sirip, ada juga alat gerak hewan itu otot perut. Nah, selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan alat gerak hewan ini juga digunakan untuk berenang. Nah, jadi ini adalah beberapa alat gerak hewan, ya. Ada kaki, sayap, sirip, dan otot. Kemudian anak-anak, kita akan membahas tentang contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergerak menggunakan kaki. Dan juga ada orang hutan. Orang hutan ini bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Contohnya antara lain di sini Bu Guru tampilkan. Pertama, ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perut, yaitu siapa yang tahu? Ya, betul, ular. Ini adalah hewan yang bergerak dengan otot perutnya, ya. Dan contoh yang terakhir, hewan yang bergerak dengan sayap. Contohnya adalah Bu Guru kasih di sini ada lebah dan ada burung.
Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, termasuk hewan, ya. Hewan pun sama, manusia juga begitu. Jadi, tanpa alat gerak, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, coba sekarang kita perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apakah anak-anak masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ini ada salah satu paragraf. Dari satu paragraf ini, kita akan mencari ide pokok. Ya, betul. Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam teks. Lalu bagaimana cara kita menggunakan ide pokok? Nah, cara kita menemukan ide pokok di sini, pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Ya, kemudian baru kita tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Kita cari kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, nah, kita menentukan inti dari kalimat utama. Karena biasanya ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Biasanya kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir kalimat. Nah, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat penggembang. Jadi, dalam satu kalimat utama itu tidak semuanya sebagai kalimat penggembang. Dalam satu paragraf tersebut tidak semuanya berisi ide pokok. Ada juga yang disebut dengan kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini merupakan pengembangan dari kalimat utamanya. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Nah, sekarang coba kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragraf yang tadi ya, anak-anak. Nah, setelah kalian baca, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat utama atau kalimat pokoknya ada di awal kalimat. Nah, ini yang berguna lingkaran merah merupakan kalimat pokoknya. Atau ide pokok sama kalimat utama itu sama ya, anak-anak. Jadi ide pokoknya di sini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, diingat kalimat utama itu sama dengan ide pokok. Nah, kemudian yang mana yang disebut kalimat pengembang? Kalimat pengembang itu adalah yang berguru tanda tadi. Nah, baik, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga materi hari ini bisa membantu anak-anak dalam memahami di rumah. Jika belum paham, videonya bisa diulang-ulang kembali ya. Tugasnya Bu Guru tuliskan, nanti jawabannya bisa dicari di video ini. Oke, barakallahu fikum anak-anak, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.